Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Marliana, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus IAIN Tulungagung. Saya dari kelas MBS 3B, itu akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah di Desa Harjowinangun melalui program PKK dalam usaha pembuatan tempe. Tugas ini untuk memenuhi tugas pemberdayaan ekonomi yang diambil oleh Ibu Eliza. Langsung saja saya paparkan penjelasan dari saya, yaitu awal mula berdiri kelompok ini itu di tahun 2017, yang mana alasan berdirinya kelompok ini karena dulunya ibu-ibu di sini itu pengangguran atau tidak mempunyai mata pencaharian, atau mereka itu hanya sebagai pekerja musiman, yaitu jika di sawah ada yang menanam padi, maka mereka ikut menanam padi. Jika di sawah ada yang panen, mereka ikut bekerja di panen. Jadi penghasilan mereka ini tergantung dari musimnya itu tadi. Jika ada musim panen, dia ikut bekerja. Jika tidak ada musim panen, maka mereka semua atau ibu-ibu di sini itu sebagai pengangguran biasa. Lalu Depnaker atau pemerintahan sekitar dari wilayah Oku Timur memberikan bantuan berupa alat mesin yang ditujukan kepada ibu-ibu di Desa Harjowinangun ini. Alat bantuan ini berupa alat mesin pembuatan tempe yang ditujukan untuk kegiatan program ini. Mengapa mereka memilih pembuatan tempe atau usaha tempe ini? Dikarenakan mereka beranggapan bahwa di lingkungan sekitar ini belum banyak orang yang membuat tempe. Akhirnya mereka mengambil alat mesin ini untuk dijadikan kegiatannya atau untuk dijadikan produksi di kemudian hari. Kelompok ini awal berdiri di tahun 2017 memiliki 12-15 anggota, yang mana sebenarnya mereka semua ini bermata pencaharian sebagai petani. Nah, tapi waktu ke waktu, seiringnya waktu berjalan, di kelompok ini itu mulai menyusut, ya dikarenakan itu tadi mereka beranggapan mereka ingin menjadi petani saja, atau mereka ingin menjadi pengurus sawah saja, atau juga mereka beralasan kewalahan mengurus rumah tangganya, mengurus urusan rumahnya. Jadi mereka lebih memilih keluar dari kegiatan atau program PKK ini. Akan tetapi walaupun menyusutnya anggota ibu-ibu ini tadi tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya. Ya, walaupun pemberdayaan ini dirasa kurang karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk hidup mandiri, untuk hidup berkreativitas, untuk hidup bekerja keras, tapi sebagian dari ibu-ibu yang masih tergantung dalam program PKK ini tetap berjalan dengan baik. Adapun walaupun adanya pandemi di saat yang seperti ini juga tidak menghalangi kegiatan ibu-ibu di Desa Harjowinangun ini. Mereka tetap berjalan seperti biasa, mereka tetap menjalankan kegiatan seperti biasa, tetap memproduksi tempe ini seperti biasa. Mungkin hanya di awal-awal pandemi saja mereka berhenti dikarenakan saat pandemi atau COVID gempar-gemparnya di wilayah Oku Timur, mereka terpaksa berhenti, mereka terpaksa menghentikan kegiatannya karena pemerintah sudah menerapkan lockdown, yang mana mereka tidak bisa membantah lockdown ini. Jadi mereka sempat terhenti, tapi hanya beberapa hari saja, tidak lama. Lalu hambatan yang ada di lingkungan, hambatan yang ada di kelompok ini itu mungkin jika kekurangan bahan baku seperti kedelai atau daun.
Kalau Ibu Yati, ketua kelompok ini memaparkan hal yang paling berkendala atau hambatan yang mungkin sangat dialami oleh kegiatan ini, yaitu pencarian daun. Karena pembungkusan tempe ini masih menggunakan daun, tidak menggunakan plastik. Dikarenakan konsumennya itu tidak mau jika tempe ini menggunakan plastik. Alasannya konsumen ini merasakan tempe nanti tidak gurih. Akhirnya mau tidak mau kelompok ini harus menuruti permintaan konsumen, yaitu menggunakan daun. Jadi ketika daun di lahan mereka atau lahan yang disediakan untuk proses kegiatan ini itu sudah habis, maka mereka harus susah payah mencari atau membeli daun ini ke lain desa atau bahkan lain anggota atau lain ladangnya, yang mana otomatis usaha ini itu akan mengurangi menambah pengeluaran lagi, yang tadinya bisa hanya sekian persen, tapi karena daunnya ini kurang, maka mereka semua harus membeli daun ini. Jadi menambah pengeluaran lagi. Belum lagi ketika nanti kedelainya ini kurang, maka mereka harus memforsir kembali. Yang tadinya bisa memproduksi 7-10 kg kedelai, tapi karena kedelai itu mahal, maka mereka hanya bisa memproduksi kedelai itu sebanyak 4-5 kg saja. Lalu untuk hambatan ini tidak ada lagi. Mungkin kalau ada saingan di lingkungan sekitar, kegiatan ini itu masih bisa diselesaikan, atau mereka punya cara tersendiri untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut saya, dari hasil observasi yang sudah saya teliti atau yang sudah saya lakukan, pemberdayaan masyarakat di Desa Rejowenang ini terbilang sudah berjalan, tetapi karena tidak adanya pengawasan, karena tidak adanya kesadaran, entah itu dari masyarakatnya, entah dari perangkat desanya, ataupun dari pemerintahannya, maka pemberdayaan atau program ini itu belum berjalan secara sempurna atau belum berjalan secara efektif. Karena yaitu tadi, masyarakatnya ini masih menganggap sepele hal-hal yang dilihatnya kecil padahal membawa pengaruh besar di dalam dirinya. Maka kurangnya kesadaran dari masyarakat inilah yang membuat mereka menjadi ragu atau membuat mereka tidak akan maju atau tidak ingin maju. Karena yaitu tadi, mereka tidak mau bekerja keras, mereka merasa kewalahan, mereka merasa sudah capek atau sudah kewalahan mengurusi urusannya sendiri. Jika di dalam kegiatan ini ada pengawasan, baik itu dari perangkat desa, baik itu dari pemerintahnya, maka otomatis kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berjalan sesuai rencana. Ya, semoga kegiatan ini bisa memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat sekitar, khususnya di Desa Harjowinangun, dan umumnya bisa merambah ke seluruh desa atau di desa-desa tetangga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.